Kawan-kawan, Israel memiliki wilayah yang secara geografis sangat tidak menguntungkan untuk pertanian. Namun, keberhasilannya pada swasembada pangan, bahkan bisa ekspor ke berbagai negara tetangga, sangat layak untuk kita pelajari. Israel sejatinya hanya memiliki lahan yang layak untuk ditanami kurang dari 10%, yang tidak akan cukup untuk memberi makan seperempat penduduknya. Selain itu, Israel tidak memiliki sumber daya air yang cukup. Sumber daya airnya 90% berasal dari laut yang didesalinasi, sehingga membutuhkan proses yang cukup mahal dan pendistribusian yang panjang. Mengembangkan pertanian menjadi tantangan besar yang jika tidak diselesaikan akan mengancam masa depan Israel. Solusi pertaniannya sebagian besar berdasarkan penggunaan air yang efisien, perawatan berbasis organik, dan penerapan teknologi yang tepat. Berikut ini adalah 7 teknologi pertanian Israel. Irigasi tetes merupakan cara pemberian air secara langsung pada tanaman menggunakan alat tetes yang bernama emitter. Irigasi ini bisa dilakukan di permukaan tanah maupun di dalam tanah yang bertujuan untuk memanfaatkan air yang ada dalam jumlah terbatas. Pengairannya juga bisa bervariatif tergantung besarnya debit keluaran dan interval, kelembapan tanah, permeabilitas tanah, serta struktur dan tekstur tanah. Sistem irigasi tetes mempunyai cara pengontrolan yang baik sejak air dialirkan sampai diserap oleh tanaman. Selain itu, sistem irigasi tetes mengurangi proses penguapan dan nutrisinya dapat langsung diserap oleh tanaman. Sistem irigasi ini cocok digunakan untuk tanaman yang ditanam secara berderet. Dengan cara seperti ini, maka pemanfaatan air, waktu, tenaga kerja, dan biaya perawatan menjadi jauh lebih hemat. Israel mendaur ulang lebih dari 80% air limbah yang digunakan rumah tangga dan industri. Hal ini karena keterbatasan sumber daya air dan panas gurun yang sangat tinggi. Awalnya, Israel menggunakan air limbah secara langsung ke lahan pertanian tanpa diolah. Akibatnya, tanaman banyak terkontaminasi bakteri yang mengakibatkan wabah penyakit. Akhirnya, Israel mewajibkan pengolahan air limbah sebelum digunakan pada pertanian. Air limbah diolah dengan filter mekanis dan mikroorganisme sehingga mengandung unsur hara organik tinggi. Pengolahan air dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Pengolahan primer merupakan proses pengolahan pendahuluan untuk menghilangkan padatan tersuspensi, koloid, serta penetralan yang umumnya menggunakan proses fisika dan proses kimia. Pengolahan sekunder merupakan proses untuk menghilangkan senyawa polutan organik terlarut yang umumnya dilakukan secara proses biologis. Proses pengolahan lanjutan adalah proses yang digunakan untuk menghasilkan air olahan dengan kualitas yang lebih bagus sesuai dengan yang diharapkan. Prosesnya bisa dilakukan secara biologis, fisika, kimia, atau kombinasi ketiganya. Di dalam proses pengolahan air limbah, khususnya yang mengandung polutan senyawa organik, teknologi yang digunakan sebagian besar menggunakan aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan senyawa polutan organik tersebut. Platform pemantauan menggunakan citra satelit dan juga kendaraan tanpa awak yang merekam data besar, kemudian melakukan analitik prediktif untuk memantau lahan pertanian. Hasil analitik digunakan petani untuk mengambil keputusan lebih akurat. Sistem pemantauan meliputi pemantauan hama, gulma, dan penyakit tanaman. Sistem pemantauan ini juga terintegrasi oleh cloud server yang memungkinkan petani berjejaring saling memberikan update perkembangan tanamannya. Ini sangat penting untuk mengetahui hama atau penyakit tanaman yang menyerang wilayah tertentu bisa diantisipasi dengan sangat cepat. Sistem ini juga berfungsi sebagai early warning terhadap potensi gagal panen karena cuaca atau penyakit tertentu. Israel menggunakan teknologi yang alamiah untuk menangani hama dan penyakit. Misalnya menggunakan tawon predator untuk menekan hama dan kutu tanaman. Pestisida alami bisa menekan hingga 70% penggunaan pestisida kimia dengan hasil tanaman yang lebih sehat dan bebas residu kimia. Berdasarkan asalnya, biopestisida dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pestisida nabati dan pestisida hayati. Pestisida nabati merupakan hasil ekstraksi bagian tertentu dari tanaman, baik dari daun, buah, biji, atau metabolit sekunder yang mempunyai sifat racun terhadap hama dan penyakit tertentu. Pestisida hayati merupakan formulasi yang mengandung mikroba tertentu, baik berupa jamur, bakteri, atau virus yang bersifat antagonis terhadap mikroba lainnya, atau menghasilkan senyawa tertentu yang bersifat racun baik bagi serangga maupun nematoda. Beberapa perusahaan pertanian di Israel menggunakan jamur mikroskopik kecil untuk membantu akar tanaman
menyerap lebih banyak nutrisi sehingga meningkatkan hasil pertanian. Kondisi lahan gurun sangat miskin unsur hara sehingga penggunaan pupuk kimia berlebihan bisa mengakibatkan lahan kritis. Pupuk hayati bisa berupa inokulan berbahan aktif organisme hidup yang berfungsi untuk menambah hara tertentu atau memfasilitasi tersedianya hara tanah bagi tanaman. Kelompok mikroba tanah terdiri dari bakteri, fungi, hingga alga yang berfungsi sebagai penyedia hara dalam tanah sehingga dapat diserap tanaman. Penggunaan jamur akar tanaman pada lahan pertanian di Israel bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia sekaligus meningkatkan hasil panen. Jamur secara efektif merangsang akar tumbuh lebih luas. Jamur juga bisa memecah nutrisi yang tidak tersedia untuk tanaman dan secara aktif memobilisasi serapan nutrisi. Robot atau mesin otomasi mungkin bukan hal yang aneh lagi di sektor pertanian. Penggunaan robot bisa digunakan saat pratanam untuk mengolah tanah, merawat tanaman saat proses pertumbuhan, atau digunakan sebagai mesin pemanen. Sensor-sensor yang dimiliki Internet of Things dalam sektor pertanian mampu mendeteksi kesuburan tanah, pengendalian penyakit, maupun hama. Teknologi wireless yang ada pada IoT mampu mendeteksi cuaca dan iklim. Selain itu, teknologi Internet of Things mampu melakukan penjadwalan otomatisasi penyiraman, penyemprotan pestisida, dan pemupukan. Dengan berbagai kekuatan yang ada pada Internet of Things menjadi potensi dan solusi yang sangat besar untuk mendukung dan membantu petani. Penggunaan IoT bisa mewujudkan pertanian presisi dan irigasi pintar. Artinya, melalui penggunaan sensor yang diterapkan di lahan pertanian, memungkinkan petani mendapatkan informasi detail topografi, tingkat kesuburan, tingkat keasaman, hingga suhu tanah. Bahkan, dapat mengukur cuaca serta memprediksi pola cuaca. Data yang terkumpul tidak hanya untuk keperluan monitoring jarak jauh, namun digunakan untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan berbagai solusi lainnya. Data ini juga berguna untuk berbagai stakeholder, terutama dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pertanian. Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih.